Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas kita kesehariannya. Salat berangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah bersusah payah membentang luaskan permadani keislaman dan menggulung-gulung tikar sifat kekafiran. Dengan berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan salat kepada beliau maka kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Baiklah, saya Andini Putri, saya akan menjelaskan materi PowerPoint pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk ini sebagai tugas, yaitu sebagai ujian tengah semester atau UTS. Langsung saja, yang pertama itu pengertian konstitusi. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat antara pemerintahan yang diselenggarakan masyarakat negara. Yang kedua yaitu pengertian konstitusi menurut para ahli, yaitu ahli yang berpendapat. Yang pertama Herman Haller membaginya atau berpandangan konstitusi dari 3 sudut pandang. Yang pertama dalam sudut pengertian politik. Pengertian politik konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat Indonesia sebagai satu keyakinan. Yang kedua dalam arti yuridis. Dalam arti yuridis, konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan sebagai suatu kesatuan kaidah hukum. Yang kemudian yaitu dalam arti politis. Konstitusi merupakan cermin kedudukan politik sebagai realita dalam suatu kesatuan masyarakat. Yang kedua yaitu menurut Ni'matul Huda, konstitusi tersebut terdiri dari konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Namun ada batasan-batasannya. Batasan-batasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gambaran dari lembaga-lembaga negara. Yang kedua, gambaran yang menyangkut hak asasi manusia. Dan yang ketiga, sekumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan pada penguasa. Dan yang keempat yaitu dokumen mengenai pembagian tugas sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik dalam suatu negara. Yang ketiga, ahli yang berpendapat yaitu James Bryce. Berpendapat konstitusi adalah yang A, sebagai fungsi dari segala alat kelengkapan, dan yang B, hak-hak yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan yang C, pengaturan tentang berbagai lembaga yang permanen. Kemudian menurut Miriam Budiarjo, konstitusi merupakan piagam yang menyatakan tentang cita-cita suatu bangsa dan dasar organisasi suatu bangsa. Di dalamnya berisi berbagai peraturan pokok utama. Sedangkan menurut Khairul Anwar, konstitusi adalah fundamental luas mengenai pemerintahan dalam suatu negara, mengenai nilai-nilai fundamentalnya. Pembahasan yang kedua yaitu setelah pengertian konstitusi, kita akan yaitu PowerPoint ini membahas tentang amandemen konstitusi. Yang pertama, pengertian amandemen. Amandemen tersebut berasal dari bahasa Inggris, yaitu amendment yang artinya mengubah atau mengadakan perubahan. Kemudian berkembang berkembang menjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Jadi, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah mengubah dan memperbaharui konstitusi negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Perubahan Undang-Undang 45 dilakukan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada sidang umum tahun 1999. Yang kedua yaitu tahap-tahap amandemen.
Konstitusi ini atau Undang-Undang Dasar ini mengadakan perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali, di mana perubahan yang pertama terjadi pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR tahun 1999 yang disahkan tanggal 19 Oktober 1999 pula. Perubahan yang kedua terjadi pada sidang tahunan yang disahkan tanggal 18 Agustus 2000. Kemudian amandemen ketiga terjadi pada sidang tahunan MPR yang disahkan pada tanggal 10 November 2001. Kemudian perubahan yang keempat terjadi pada sidang tahunan PPR yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Maka dengan adanya perubahan amandemen tersebut, amandemen yang diubah atau perubahan undang-undang terjadi pada 4 kali. Dengan adanya perubahan atau amandemen undang-undang tersebut, Undang-Undang 45 yang asli masih tetap berlaku, hanya ketentuan yang sudah diganti yang dianggap tidak berlaku lagi. Hanya beberapa ketentuan yang sudah diganti yang tidak dianggap berlaku lagi. Maka dengan adanya amandemen tersebut atau dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar tersebut, maka Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menjadi lengkap. Yang ketiga, pembahasannya itu tentang isi undang-undang. Undang-Undang 1945 ini terdiri dari 2 isi. Yang pertama bagian pembuka, dan yang kedua bagian pasal-pasal. Di sini kita akan bahas tentang bagian pembuka. Bagian pembuka ini berisi pernyataan luhur dan cita-cita pernyataan dalam sebuah negara. Terdiri dari 4 alinea. Alinea pertama sama dengan alinea keempat terdiri di dalamnya terdapat undang-undang. Sampai dengan penghabisan undang-undang. Yang selanjutnya itu tujuan konstitusi. C.P. Strong menyatakan bahwa pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah membatasi kewenangan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dalam arti lain yaitu membatasi kekuasaan bagi penguasa negara kita ini. Contohnya itu misalnya MPR hanya bertugas untuk ditugasnya untuk mengurusi tugasnya saja, tidak terlibat dalam urusan Mahkamah Konstitusi atau yang lainnya. Maka konstitusi ini memiliki 2 tujuan. Yang pertama, tujuan dibuatnya adalah mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasi aturan dan untuk menghindari terjadinya kesewenangan. Maksudnya di sini sebagai untuk membatasi kekuasaan tersebut, presiden hanya bertugas sebagai presiden saja, tidak ikut campur dalam tugas Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Itulah contohnya. Kemudian tujuannya itu untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa terhadap rakyatnya. Selanjutnya, fungsi konstitusi. Konstitusi tersebut memiliki fungsi. Yang pertama sebagai piagam kelahiran suatu negara, dan yang kedua sebagai sumber hukum tertinggi, yang ketiga sebagai alat pembatas kekuasaan, dan keempat sebagai perlindungan hak asasi manusia, dan yang kelima sebagai sarana pengaduan masyarakat, dan yang keenam sebagai pemersatu, dan yang ketujuh mengatur jalannya kekuasaan. Baiklah, cukup sekian pembahasan dari poin-poin makalah tentang konstitusi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf juga karena tidak baik dalam penyampaian. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Syukron kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.